Ya, welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten di sektor energi yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi atau dengan kode emiten cuan. Nah, bagaimana dengan prospek dari cuan? Apakah layak dikoleksi atau tidak? Kita akan membahasnya di sore hari ini. Ya, untuk PT Petrindo Jaya Kreasi atau dengan kode emiten cuan ini akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Maret 2023 dengan harga penawaran sekitar 200 hingga 220 rupiah. Di mana untuk market cap-nya sendiri kalau bisa lihat di samping saya berada di 338 miliar hingga 371 miliar dan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 16.900.000 lot. Nah, lalu seperti apa untuk penggunaan dana IPO dari cuan? Kita akan membahasnya di slide selanjutnya. Next. Ya, bisa lihat di slide di samping saya, untuk penggunaan dana IPO dia terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah sebesar 39,95% itu akan digunakan belanja modal untuk anak usahanya, yaitu di sektor batubara juga namanya PT Tamtama Perkasa atau disingkatnya TP ya. Jadi untuk pembangunan intermediate stockpile atau ISP dan pembelian infrastruktur pendukungnya. Lalu untuk yang kedua dia sekitar 60,05% itu akan digunakan sebagai tambahan modal kerja juga di anak usahanya atau PT Tamtama Perkasa lagi untuk mendukung aktivitas seperti operasionalnya, lalu juga seperti untuk pembayaran kontraktor, lalu supplier, vendor, dan juga operasional di batubara lainnya. Lalu bagaimana bisnis dari cuan? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, bisa lihat di samping saya untuk bisnis cuan ini adalah dia holding company ya atau induk dari anak-anak usaha di sektor pertambangan terutama di batubara. Kalau bisa dilihat di samping saya di sini ada 3 anak usaha yang berdiri di batubara juga yaitu PT Tamtama Perkasa tadi yang akan digunakan untuk dana IPO, lalu PT Bara Internasional dan PT Daya Bumindo Karunia. Nah, lalu bagaimana dengan valuasi dari cuan? Kita akan membahasnya di slide selanjutnya. Next. Ya, kalau bisa lihat di samping saya ini adalah rasio keuangan dari cuan ya. Bisa dilihat di sini BV-nya atau harga kewajarannya adalah berada di 103 hingga 106 rupiah. Sedangkan untuk harga IPO-nya tadi berada di 200 hingga 220 rupiah. Berarti menandakan bahwa harga jualnya untuk IPO cuan ini cukup mahal ya. Kalau kita bisa lihat PBV-nya sudah di atas 1 atau berada di 1,94 hingga 2,07. Nah, lalu juga secara sektoralnya atau pernya kita bisa lihat untuk cuan sendiri berada di per 5,8 hingga 6,4. Untuk sektor batubara bisa dibilang murah kalau pernya ini di bawah 6. Ini berarti menandakan bahwa harga untuk cuan ini sudah cukup wajar ya, bahkan agak sedikit mahal. Nah, lalu untuk GPM-nya sendiri atau gross profit margin-nya untuk cuan berada di 61,57%. Ini angka yang cukup baik ya, karena untuk gross profit margin di atas hingga 60% ini menandakan bahwa selisih antara pendapatan dan juga beban pokok dari cuan ini adalah marginnya atau untungnya sekitar 61%. Nah, kita bisa lihat juga dari laba bersihnya atau NPM-nya, net profit marginnya berada di 23,660%. Ini menandakan bahwa memang laba bersihnya cukup baik karena rata-ratanya sudah berada di atas 20%. Lalu untuk return on equity atau ROE-nya berada di 16,65%. Ini juga angka yang cukup baik karena menandakan bahwa pengelolaan modal terhadap laba bersihnya berarti menandakan cuan ini cukup baik ya kinerjanya. Lalu untuk ROA-nya atau return on asset-nya berada di 12,27%. Ini ROA-nya juga cukup baik karena sudah di atas rata-rata 5,9% yang menandakan bahwa pengelolaan aset terhadap laba bersih cuan ini cukup efektif. Lalu untuk CR-nya atau cash ratio-nya berada di 114%. Ini likuiditas dari cuan ini cukup besar ya, atau kasnya cukup besar karena berada di atas 100%. Lalu kita bisa lihat juga dari segi hutangnya, di DER-nya atau debt equity ratio itu berada di 35,68%. Ini menandakan bahwa pengelolaan dia membayar hutang atau kewajiban lancar terhadap modalnya ini juga cukup efektif. Nah, lalu kira-kira ada pesaing atau kompetitor dari cuan, kita akan bahas di slide selanjutnya. Next. Oh iya, kita akan bahas dulu secara pertumbuhannya dulu. Kalau bisa lihat di slide di samping saya, untuk pertumbuhannya ini datanya adalah 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021.
Untuk pendapatannya sendiri kita bisa lihat di sini pendapatannya ini naik ya dari 31 Juli 2021 ke Juli 2022 ini naik sekitar 146%. Nah, kenaikan ini berasal dari meningkatnya volume penjualan batu bara dari anak usahanya tadi ya, atau PT Tamtama Perkasa. Nah, lalu kalau kita lihat beban pokoknya justru menurun, pendapatannya naik tapi bebannya malah turun nih. Kalau kita bisa lihat dari Juli 2021 ke 2022 ini dari 279 miliar turun menjadi 231 miliar, ini turun sekitar 17% ya. Jadi penurunan ini adalah akibat dia menggunakan persediaan yang ada, jadi dia tidak menambah biaya lagi. Lalu kalau kita lihat marginnya juga meningkat dari minus menjadi surplus di 61%. Dan labanya juga ikut meningkat dari minus menjadi surplus, dari minus 84 miliar menjadi positif di 142 miliar. Jadi karena tadi pendapatannya naik lalu bebannya berkurang, otomatis laba bersihnya juga meningkat. Nah, lalu di bawah di dalam prospektus cuan itu menyatakan bahwa akan membagikan dividen sebesar-besarnya sekitar 60% dari laba bersih untuk buku tahun 31 Desember 2023. Tapi kita bisa simulasikan nih kira-kira kasnya cuan ini cukup nggak untuk membagikan dividen kepada para investor. Nah, kita contoh saja untuk ambil dari laba bersih per 31 Juli 2022. Di sini laba bersihnya ada 142 miliar. Lalu untuk dividennya tadi kan 60% ya, 60% dari laba bersih, berarti 60% dikali 142 miliar itu adalah 85 miliar. Lalu kas per 31 Juli 2022 itu ada 95 miliar. Nah, dari 95 miliar ini hanya dibutuhkan 85 miliar. Sehingga sisa kas dari cuan ini masih tersisa 10,4 miliar yang menandakan bahwa kas dari cuan ini memang mampu untuk membagikan dividen kepada para investornya. Nah, lalu seperti apa kompetitor dari cuan? Kita akan membahas di slide selanjutnya. Ya, untuk kompetitor dari cuan ini ada PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG. Ini siapa yang nggak kenal ITMG ya? Salah satu produsen atau batubara yang sering membagikan dividen jumbo. Nah, kita coba sandingkan dengan cuan ya. Nah, untuk BV-nya sendiri keduanya sudah sama-sama mahal. Kalau kita bisa lihat di paling bawah, harga untuk cuan tadi listingnya di 200 hingga 220. Untuk ITMG harganya per 21 Februari 2023 adalah 35.150. Sedangkan harga kewajarannya mereka di bawah harga listingnya ya, atau harga berjalannya saat ini untuk ITMG. Berarti memang menandakan dua-duanya sudah mahal. Kita bisa lihat dari PBV-nya sudah di atas 1, semua. Lalu untuk per industrinya atau secara sektoral, untuk cuan ini jauh lebih mahal dibandingkan ITMG. ITMG ini pernya masih di 2,21, sedangkan untuk cuan ini sudah ada yang di atas 6 ya untuk harga yang 220. Ini menandakan bahwa cuan lebih mahal secara sektoral dibandingkan ITMG. Lalu untuk secara GPM atau gross profit marginnya di sini sama-sama bagus ya karena sudah di atas 50%. Lalu untuk net profit marginnya secara laba bersih ini lebih efisien ITMG karena dia lebih unggul di 34%. Lalu secara return on equity-nya ini juga ITMG lebih unggul ya. Untuk pemanfaatan modal terhadap laba bersih ini ITMG jauh lebih efektif karena berada di angka 61%. Sedangkan cuan berada di 16%. Lalu untuk ROA atau return on asset-nya ini juga ITMG kembali unggul, jadi pengelolaan aset terhadap laba bersih dari ITMG ini jauh lebih baik dibandingkan cuan. Karena ITMG berada di 47% dan cuan berada di 12,27%. Lalu secara kasnya nih, ini dua-duanya sama-sama rich cash ya, atau likuiditasnya dia cukup besar. Cuman ITMG kasnya lebih banyak di area 276%, sedangkan untuk cuan di 114%. Lalu secara hutang terhadap modalnya, kita bisa lihat di sini sama-sama cukup baik karena berada di bawah 100%, tapi cuan lebih unggul di 35%. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari cuan? Kita akan membahasnya di slide selanjutnya. Ya, kalau bisa lihat di samping saya, untuk yang pertama adalah Newcastle Coal per 20 Februari itu sudah berada di 205 USD ya. Kalau misalkan saya lihat per tanggal 21 Februari itu kemarin sempat naik ya menjadi $208 atau naik sekitar 1,39%. Namun untuk batu bara sendiri memang masih berada di area penurunan.
Penurunan ini akibat dari ini ya, untuk pelemahan permintaan. Jadi penurunan permintaan untuk batu bara ini masih turun sehingga harga batu bara untuk acuannya tuh itu pun juga masih turun. Lalu kalau kita lihat yang kedua, prospek bisnis batu bara untuk para analis itu dinilai masih bagus di 2023 karena berharap dari permintaan tinggi Cina dan juga India yang sudah kembali pulih dari ekonominya. Berharap di 2023 permintaan dari Cina dan India juga kembali pulih sehingga bisa meningkatkan permintaan dan penjualan dari batu bara. Lalu yang ketiga nih ada tantangan dari Badan Layanan Umum ya atau BLU batu bara. Ini menandakan yang kemarin adalah BLU ingin ditetapkan di 2023. Tetapi sampai hari ini juga masih belum ditetapkan. Ini harapannya kebijakan BLU akan mempositifkan atau menguntungkan dari produsen batu bara. Lalu yang terakhir adalah pemerintah mematok target produksi batu bara di 2023 itu sebesar 695 juta ton. Untuk dalam negerinya sebesar 177 juta ton dan ekspornya 518 juta ton. Nah, ini harapannya bisa tercapai juga di tahun ini karena memang untuk Menteri SDM sendiri itu juga masih optimis di 2023 batu bara masih positif. Nah, lalu bagaimana kira-kira cuan apakah layak untuk dibeli atau tidak di IPO untuk di tahun ini? Untuk kita lihat sendiri bahwa segmen batu bara masih mengalami penurunan hingga Februari 2023, masih mendekati harga 200 USD ya. Lalu juga tadi kita lihat adalah cuan untuk valuasinya ini masih terbilang cukup mahal dibandingkan dengan sektor batu bara lainnya. Jadi masih terlihat kurang menarik ya. Jadi tidak layak beli. Tapi ini disclaimer on ya, ini balik lagi ke tangan para investor. Kalau misalkan nanti setelah listing ternyata harganya bisa menyentuh harga kewajarannya, ini juga bisa menjadi hal yang menarik. Apalagi ketika nanti batu bara China dan juga India sudah meningkatkan permintaannya, tidak memungkinkan bahwa energi batu bara akan kembali di atas 250 atau bahkan 300 USD. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO hari ini. Saya kembalikan ke Anchor.